per bulan ya. Kemudian kalian tulis di sini penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun berarti 12 dikalikan ini. Ya, RP 5.262.500. Berapa setahunnya? Ketemu 63.150. Ya. Lalu PTKP setahun. Nah, kalau untuk gaji seperti ini, PTKP setahun, ya, tidak ada PTKP bulanan. Ini untuk WP sendiri dulu, yaitu untuk reto sendiri ya, yaitu 54 juta. Kemudian yang B, untuk tambahan WP kawin atau menikah, yaitu 4,5. Ya. Ketemu di sini adalah 58.500. Ya. Kemudian di sini namanya adalah penghasilan kena pajak setahun. Berapa di sini? 4.650. Ya. Lalu hitung PPh pasal 21 terutang setahun. 5% kali 4.650, ya, atau lebih tepatnya kekalikan ini penghasilan kena pajak setahunnya ini di sini ya. Ketemu berapa? 232.500. Karena kita butuh PPh 21 sebulan ya. Berarti dibagi 12. 232.500 dibagi 12. Ketemu PPh pasal 21 sebulannya yaitu 19.375 rupiah. Ya, dengan gaji 5.750.000, dia sebulannya akan dipotong PPh pasal 21 sebesar 11.375. Ya. Oke. Itu untuk contoh penghitungan PPh pasal 21 dengan gaji bulanan. Nah, ya. Kemudian kita sambung ke buku praktikum ya. Untuk yang di buku praktikum, untuk tugas yang saya berikan ya, yaitu kalian lihat buku 1. Buku 1 di halaman ini. Halaman 12 ya. Di sini akan ada pegawai tetap gaji bulanan. Ada nama, jabatan, alamat, dan NPWP. Di sini ada nama pegawainya lengkap semua. Ada 12 ya itu. Kemudian akan ada statusnya di halaman 13. Akan ada statusnya. Di sini menikah anak 1, menikah adik kandung 1, tidak menikah, dan lain-lain ya.
Kemudian ada daftar gaji dan penghasilan lainnya tahun 2017. Ini adalah sebulan gaji pokok. Kemudian dia ada tunjangan jabatan sebulan. Kemudian ada namanya di sini ada jasa produksi. Nah, ya. Oke. Di sini ada tulisan, kalian harus perhatikan di sini. Catatan. Setiap pegawai menerima tunjangan uang transportasi sebesar 500 sebulan. Berarti selain tunjangan jabatan, mereka mendapat tunjangan transportasi. Ya. Kemudian di sini perusahaan mengikutkan semua pegawai program asuransi kematian dan kecelakaan kepada BPJS. Premi yang ditanggung perusahaan adalah 2% dan 4% dari gaji pokok. Lalu yang C, perusahaan mengikutkan semua pegawai tetap pada tabungan hari tua pada PT Bahagia Hari Tua, sebuah perusahaan dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran THT yang ditanggung ya PT Dwi Ananda setiap bulan adalah 2%, sedangkan yang ditanggung oleh pegawai adalah 3%. Kemudian pada bulan Maret, PT Dwi Ananda membagikan jasa produksi kepada setiap pegawai dengan prestasi masing-masing. Kemudian besarnya jasa produksi adalah 4 juta ya, di situ bisa dilihat oh ternyata ada yang pensiun, kemudian dia diberikan jasa produksi sebesar 4 juta, tapi dia tidak punya NPWP ya. Nah, kemudian di situ ada tenaga lepas dan lain-lain. Kalian kerjakan saja yang di buku 2 ya, buku 2 untuk buku Siti Resmi, praktikum perpajakan itu. Di situ ada yang pertama adalah Akbar Perdana ya. Akbar Perdana halaman 8 sampai halaman 19 yaitu Charles. Nah ya, di situ akan ada penghasilan bruto, ada pengurang dan lain-lain ya. Kalian nanti bisa kerjakan sendiri ya. Kemudian untuk saya akan menjelaskan, tadi ada disinggung di situ ada BPJS ditanggung oleh perusahaan ya, kemudian ada pembayaran pensiun ditanggung oleh PT-nya sendiri, atau ternyata ada yang diiur oleh atau maksudnya ditanggung oleh karyawannya ya. Itu bagaimana perlakuannya. Di sini kalian bisa lihat ya. Halaman sebentar. Nah, contoh soal yang halaman 223 ya. Yang tadi setelah soal reto, di sini ada nomor 2 itu pegawai gaji per bulan adalah 8 juta. Kemudian statusnya adalah menikah tanpa anak. Kemudian PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi JKK dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja. Ya. Kemudian PT Chandra membayar iuran JHT 3,7 ya dari gaji. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran JHT 2% dari gaji setiap bulan. Oke. Untuk yang di sini premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian, apabila di situ adalah dibayar oleh pemberi kerja, maka ikut perhitungan PPh pasal 21. Ini akan menambah gaji ya. Jadi premi di sini akan menambah gaji.
Tapi apabila yang di sini ada iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh karyawan sendiri, dalam hal ini adalah Bambang Eko, berarti itu adalah ikut perhitungan PPh 21, tapi tidak menambah. Karena ini membayar sendiri berarti pengurang, yaitu sebagai pengurang. Nah, seperti contohnya ini ya. Berarti di sini nanti di sini ada gaji per bulan, kemudian ada tadi premi jaminan kecelakaan kerja, kemudian premi jaminan kematian. Kemudian untuk pengurangnya di sini ada iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan sendiri. Itu masuk perhitungan. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, gaji per bulan. Ya, gaji per bulannya Bambang adalah 8 juta. Kemudian, nah nih premi jaminan kecelakaan kerja dan kematian ditanggung oleh perusahaan, berarti masuk perhitungan. Kemudian pengurang ya, ada biaya jabatan maksimalnya adalah 500 untuk sebulan. Ternyata di sini masih 403.200, berarti masih boleh masuk perhitungan. Kemudian yang berikutnya iuran pensiun dan jaminan hari tua ini dibayar oleh karyawan sendiri. Jadi masuk perhitungan tetapi sebagai pengurang. Ya. Kemudian nanti di sini akan mengurangi penghasilan brutonya. Ketemu penghasilan neto per bulan yaitu 7.400.800 rupiah. Kemudian kalikan 12, jadi harus setahun untuk penghasilan netonya. Ya, hasilnya adalah 88.809.600. Kemudian untuk PTKP, apabila ada yang belum jelas nanti akan saya jelaskan di materi berikutnya ya, untuk khusus perhitungan PTKP ya. Di sini dalam hal ini, soal ini Bambang Eko dia menikah tetapi belum punya tanggungan atau belum punya anak. Jadi di sini perhitungan PTKP-nya hanya untuk WP sendiri sebesar 54 juta. Kemudian untuk tambahan menikah atau kawin yaitu 4.500.000, ketemu 58.500 ya. Berarti penghasilan neto setahun 88.809.600 dikurangi PTKP. Yaitu berarti untuk PTKP-nya kan menikah tapi belum punya tanggungan. Berarti K_0 ya, karena dia menikah tapi belum punya tanggungan, yaitu sebesar 58.500. Kurangkan, ketemu penghasilan kena pajak setahun 30.309.600. Nah, dalam pajak ya itu berbeda dengan akuntansi. Untuk 30.309.600 di sini angka di belakangnya ini adalah tidak bulat ribuan. Kalau di dalam akuntansi seperti ini akan dibulatkan ke atas. Nah, tapi untuk perpajakan ini akan dibulatkan ke bawah. Ribuan ke bawah. Berarti angka 600 rupiah ini hilang. Berarti hanya menjadi 30.309.000. Ya, itu berlaku di pajak. Tapi kalau di akuntansi akan dibulatkan ke atas. Tapi kalau pajak ini akan dihilangkan karena tidak ribuan penuh. Nah, ya. Kemudian PPh pasal 21 terutang ini seperti biasa ya. Karena di sini adalah tarif yang tadi saya jelaskan. Sampai dengan 50 juta penghasilan kena pajak, kena tarif 5%. Nah, di sini berarti langsung PPh pasal 21 terutang setahun ya. 5% kali penghasilan kena pajak setahunnya adalah 30.309.000, ketemu 1.515.450 rupiah. Karena per bulan yang kita cari berarti dibagi 12. Nah ya, berarti ketemu 126.288. Ya. Oke, untuk soal berikutnya ini agak berbeda, yaitu adalah untuk karyawati atau pegawai perempuan ya di sini ya. Nah, itu nanti agak ada perbedaan, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di materi berikutnya ya.
Oke, untuk yang PTKP nanti akan saya terangkan di materi berikutnya juga ya. Jadi untuk tugas cukup jelas. Silahkan kerjakan di buku Pratikum Perpajakan di buku 2 ya. Halaman 8 sampai dengan halaman 19 Charles ya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.